Bismillah masya Allah la quwwata illa billah masya Allah. Bismillah masya Allah kullu ni'matin faminallahi masya Allah. Bismillah masya Allah la yasuqul khayra illallahi masya Allah. Bismillah masya Allah la yasrifu su'a illallahi masya Allah. Bismillah masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Khasantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu an nafsi as-su'a bi alfi alfin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La واغفر لنا
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala masyarakat al-Qur'an fi bariha bahriha min yaminihi wa nahusbuh wa la ruhi syafina rasyid wa murad bi ruhina Muhammad bin Ali bin Tashriya. أن الله يتوشى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya musibah saya. Yuk baca sholawat dulu sama-sama itu. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidal mursalin. As-salatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. As-salatu wassalamu alaika ya man arsalaka Allahu rahmatan lil alamin. Wa sallim radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin, amin, amin. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah beserta Bapak hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak hadirin rahimahullah, pengajian kita malam ini masih pada bab zuhud, yakni kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Sabtu minggu yang lalu kita baru membahas hadis nomor 1. Sekarang dilanjutkan ke hadis yang nomor 2 yang ada kitabnya. Silahkan dibuka halaman 233 hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulahu, dan kami duduk di sekitar beliau. Faqala, kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'di. Sesungguhnya yang paling aku takutkan hal ini terjadi atas kalian sepeninggalku, apa itu, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha, yaitu ketika bunga dunia beserta perhiasannya dibukakan atau diperlihatkan terhadap kamu.
Muttafaqun alaih. Bapak hadirin rahimahullah, mengenai hadis tadi, sesungguhnya apa sih masalah yang paling krusial, masalah yang paling penting dari ketika dibukakannya atau diperlihatkannya keindahan dunia beserta godaannya itu, sampai-sampai Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan apabila hal itu terjadi pada kita semua selaku umatnya. Lalu efek buruk seperti apa sesungguhnya yang paling nyata dan sangat mendasar sebagai akibat dari diperlihatkannya keindahan dan godaan dunia itu, yang sampai-sampai Rasulullah SAW pun sangat mengkhawatirkan bahwa jikalau hal itu terjadi atas diri kita. Bapak hadirin rahimahullah, ketika seseorang terbelalak matanya, dia melihat indahnya dunia beserta godaannya itu, sebut saja ketika dia melihat wanita, atau ketika dia melihat harta kekayaan, atau ketika dia melihat jabatan yang orang sering nyebutnya dengan 3T: wanita, harta, ataupun tahta. Itu yang terpengaruh sesungguhnya, bukan cuma mata, bukan cuma mata yang terpengaruh, tetapi apa? Pikiran terkena pengaruhnya, hati terkena pengaruhnya, sampai aktivitas kesehariannya juga akan terkena pengaruh. Satu contoh begini, kalau misalnya seseorang melihat wanita cantik sebut saja, apa perlu dia berhenti sampai di situ? Enggak. Pikirannya jalan, pikirannya akan terpengaruh, pikirannya akan terus terbayang-bayang, mengangan-angankan wanita yang telah dilihatnya tadi. Oh, tingginya semampai, oh kulitnya kuning langsat, oh matanya demikian, oh hidungnya, oh bibirnya, dan sebagainya. Pikiran, hati juga akan terkena pengaruhnya. Artinya menyimpan rindu. Itu siapa namanya kemarin? Anak mana? Anaknya siapa? Sudah punya pacar belum? Ya, kalau yang belum menikah mungkin pikirannya sampai kapan kira-kira saya bisa melamar dia. Lalu ujung-ujungnya apa? Kita punya duitnya berapa ya? Gitu kan? Masa ngelamar orang nggak punya duit gitu ya? Cuma mimpi. Akhirnya kan kesal kita. Oke, terhadap apa? Oh, enak ya orang kalau duitnya banyak, dia bisa beli apa saja, rumahnya bagus, mobilnya mewah, makannya enak-enak, dia bisa pergi kemana saja, gitu kan? Bisa makan apa saja. Terpengaruh, pikirannya juga terpengaruh, hatinya juga terpengaruh, gitu kan? Sampai saya terpengaruh. Ya, ujung-ujungnya akhirnya dia bagaimana caranya saya bisa memperoleh harta yang banyak. Ya, terhadap jabatan juga begitu. Enak ya jadi pejabat, ya kan? Kemana-mana ada yang awal gaji besar,
dapat tunjangan rumah, tunjangan mobil, tunjangan kebutuhan rumah tangga. Mikir lagi kemudian, kalau begitu saya punya modalnya berapa? Pengen jadi pejabat nggak punya modal, cuma mimpi. Jadi semuanya akhirnya ujung-ujungnya ke apa itu namanya, persoalan duit. Jadi masalah krusial yang pertama, masalah penting yang apa namanya, yang pertama dari dibukakannya, ya, dari diperlihatkannya keindahan dunia beserta godaannya itu, yang pertama adalah bisa memicu tumbuhnya gaya hidup yang materialistik. Apa yang gaya hidup yang apa namanya materialistik itu? Artinya gaya hidup yang selalu mengandalkan uang. Kalau ada uang, hatinya tenang. Kalau nggak ada uang, badannya meriang. Ini sudah materialistik. Ya, hidupnya bersama dengan uang. Hidupnya bukan dengan Allah, tapi hidupnya dengan uang. Dia merasa tenang kalau ada uang, tapi dia terus meriang kalau sudah tidak ada. Jadi sekali lagi bahwa masalah krusial yang pertama, masalah penting yang pertama sebagai apa namanya efek negatif dari telah dibukakannya apa namanya indah godaannya dunia itu adalah dapat menimbulkan gaya hidup yang materialistik. Yang pertama. Lalu yang kedua, kita sekarang ini itu kan hidup di zaman modern, ya. Zaman modern. Kita hidup di zaman era teknologi informasi. Sudah nggak bisa dipungkiri, mau dibalikkan ke zaman lampu tempel juga nggak bisa. Kenyataannya kita ini hidup di zaman seperti ini, ya tak? Hanya dengan melihat layar televisi saja, kita sudah bisa menyaksikan betapa indahnya tempat-tempat wisata di seluruh tanah air kita ini. Saya nggak sebut di mana-mana, bahkan di semua negara, di Eropa, yaitu di Asia Timur, di Timur Tengah, di Amerika, di mana bisa dilihat. Oh seperti itu indahnya Swiss, oh seperti indahnya Amerika, seperti indahnya Turki, Spanyol, dan sebagainya. Bisa hanya dengan melihat layar televisi. Orang pengen makan enak, saya kira nggak perlu pergi ke restoran, nggak perlu ke restoran. Cukup ambil gadgetnya, dia buka. Pengen pesen apa? Daftar menunya sudah ada. Cukup duduk manis di rumahnya, pilih menunya, pilih restorannya di mana, pencet bayar. Tunggu sebentar, makanan itu datang. Ya, pengen shopping 2 jam di mall yang mana, buka gadget. Oh di mall ini. Datang ke sana, wisata sudah disambut dengan ramah oleh orang sebagainya, tempatnya nyaman, ya kan? Mau jalan-jalan kuliner di mana, buka gadgetnya, gitu. Oh di sana ada resto sawah, oh di sini ada yang senang apa namanya berburu kuliner. Nah ini masalah besar. Jadi masalah yang penting yang kedua apa di situ? Ya, dari dibukakannya apa itu keindahan dan godaan dunia itu, bahwa hal itu bisa menimbulkan gaya hidup yang konsumeristik. Nah, apa sih gaya hidup yang konsumeristis itu?
Ya, artinya gaya hidup yang senangnya aku senang belanja. Ya, dan belanjanya bukan berdasarkan kebutuhan, hanya berdasarkan keinginan. Kalau saya ingin aja, senang pengen dilihatnya barangnya bagus ya. Sampai rumah di alhamdulillah saya nggak dipakai nggak apa. Itu konsumeristis. Karena sering melihat iklannya, bagus, begitu buka gadgetnya, oh bagus, oh. Kalau istrinya bilang, ini beli ini bagus, oh, yang akhirnya, iya lah beli ini. Itu sudah akan menumbuhkan apa namanya gaya hidup yang apa namanya yang konsumeristis. Lalu yang krusial yang ketiga, bahwa semakin banyak keinginan-keinginan yang dimiliki oleh seseorang, maka hatinya, pikirannya, bahkan aktivitas kesehariannya akan dibikin sibuk hanya untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Saya ingin ambil contoh begini. Kalau ada orang yang ingin tampil trendy, paham ya, trendy muda, ingin tampil modis, maka dia akan sibuk berdandan, dia akan sibuk berhias, mulai dari bagaimana cari pakaian yang trendy, yang modis, rambut mulai dipata, kuku diurusin, kulit wajah sibuk ngurusin hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau orang hidupnya biasa-biasa, disibukkan nggak dengan hal itu? Disibukkan atau tidak? Tidak. Maka itu krusial yang ketiga dari dibukakannya masalah keindahan dan biasanya dunia itu akan menimbulkan gaya hidup yang hedonistik. Apa gaya hidup yang hedonistik itu? Artinya gaya hidup yang berfokus untuk mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Pokoknya yang penting saya bisa senang, yang penting saya puas gitu. Mau ngabisin duit berapa? Oleh karena itu maka yang namanya keinginan itu, ya keinginan itu, bisa nggak sih kita ini hidup jangan punya keinginan gitu? Kan kalau banyak keinginannya semakin repot. Yang paling tidak repot itu orang yang tidak punya keinginan, gitu kan? Gak repot teman-teman. Tapi realitanya, kenyataannya bisa nggak orang hidup tanpa punya keinginan? Bagi orang yang normal maka, gitu ya, saya memang susah, tidak bisa, susah. Maka itu, kecuali orang-orang tertentu, ada orang-orang tertentu yang mastur bukan masuk kan Rasul, mastur saja ditutup. Ada orang-orang tertentu yang begitu, yang keinginannya itu bisa ditutup ya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia punya TV di rumah, tapi dia nggak bisa nonton TV itu. Ya anaknya istri nonton, tapi dia sendiri nggak, dia sendiri nggak ada gitu. Dia punya HP, dia namanya nggak gini-gini. Itu namanya tertutupi ya maksud. Nah, tapi kan nggak semua orang bisa begitu. Maka yang namanya keinginan itu harus dikerucutkan. Jangan kemudian keinginan itu diumbar kayak nanti hedonistik, dikerucutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh untuk kita untuk itu. Dikerucutkan gimana? Ya difokuskan pada satu hal. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk
beribadah. Ya. Kemudian lebih lagi ada ikrar yang biasa diucapkan oleh para penganut tarekat itu, apa itu kalimatnya? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau yang aku tuju dan hanya ridhomu yang aku cari. Jadi yang dituju adalah Allah, yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak hadirin rahimahullah. Jadi gaya hidup yang materialistik, gaya hidup yang konsumeristis, serta gaya hidup yang hedonistik itu hanya bisa diredam dengan sikap zuhud. Jadi sikap zuhud bisa meredam itu, Coba kita perhatikan apa yang pernah disampaikan oleh orang-orang yang zuhud. Di antaranya misalnya kata Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu seorang ilmuwan, seorang ulama yang dia zuhud. Apa kata Imam Al-Ghazali? Barang siapa yang menghabiskan waktunya berjam-jam untuk mengumpulkan harta dunia karena dia takut miskin, maka dia itulah orang yang miskin yang sebenarnya. Paham? Barang siapa yang menghabiskan waktunya berjam-jam untuk mengumpulkan harta dunia karena takut miskin, maka dialah orang miskin yang sebenarnya. Jadi hidupnya nggak dihabiskan untuk ngumpul gitu. Siapa lagi? Kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Juga orang Islam juga. Apa kata Ibnul Qayyim? Dunia itu bagaikan bayangan. Kau kejar bayangan itu, niscaya kau tidak akan bisa menangkapnya. Tapi jika kau membalikkan badan, maka bayangan itu akan senantiasa menyertainya. Bayangan bisa kata enggak? Kita balik badan gitu. Apa bayangannya ninggalin kita? Enggak, bayangannya. Kata Ibnul Qayyim. Oleh karena itu maka sikap hidup yang materialistik, sikap hidup yang konsumeristis maupun sikap hidup yang hedonistik itu bisa dipastikan akan dapat merusak agama dan akan menjadikan seseorang bisa melupakan akhirat. Jadi yang ngurusin itu ya cuma itu aja. Padahal kata sahabat ahli, dunia itu hanyalah mimpi dan kau akan terbangun di saat engkau mati. Paham nggak maksudnya? Dunia itu hanyalah mimpi dan engkau akan terbangun di saat engkau mati. Orang mimpi lama apa 11 tahun? Jadi kalau orang berangkat senang di dunia ini, ya seperti mimpi aja. Seperti mimpi. Kalau bangun juga ingat, orang mimpi punya rumah bagus, ya kan? Mimpi punya rumah bagus, mimpi punya mobil mewah, mimpi punya istri cantik, misalnya gitu kan. Mimpi terus bangun gitu. Ada nggak gitu? Rumahnya ada,
Mobilnya enggak ada. Cuma ini. Dan aku akan tersadar bisa kau bangun. Oh, cuma ini. Sebentar. Nanti kalau sudah mati, sudah meninggal, sudah mati, orang baru dia merasakan bahwa dia sudah mulai akan memasuki kehidupan yang kekal. Jadi kematian itu bukan akhir semuanya, awal dari seseorang akan memasuki satu kehidupan yang kekal. Baik. Itu dari hadis yang nomor 2. Baik. Kemudian kita teruskan ke hadis yang nomor 3-nya. Wa'anhu. Nah, wa'anhu ini muroji'nya kemana? Domirnya itu muroji'nya kepada hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya dari siapa? Abi Sa'id. Wa'anhu, dan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dunya khulwatun hadiratun, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, mempesona. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala mewakilkan kalian terhadap dunia, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian berkuasa di dalamnya. Fattaqud dunya, maka hendaknya kalian berhati-hati terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan berhati-hati terhadap wanita. Rawahu Muslim. Bapak hadirin jamaah rahimahullah, dari hadis yang sangat pendek tadi, sesungguhnya ada 3 hal. Ada 3 hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang dipesankan oleh Rasulullah SAW terhadap kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah agar kita dapat berbuat baik di muka bumi ini. Itu tercermin dari kalimat innallaha ta'ala mustakhlakum fiha fanzur kaifa ta'malun. Maka dia, Allah maksudnya, Allah melihat bagaimana yang kamu perbuat. Tidak ada orang, ini analoginya begini, ada orang dikasih kunci mobil, nih pokoknya saya percayakan ini mobil ini sama kamu, udah silakan nanti saya lihat. Maksudnya saya lihat tuh maksudnya apa? Ya supaya diurusin mobil itu, supaya diurusin mobilnya sebaik-baiknya gitu. Jadi Allah, saya wakilkan ini kepada kamu, atau saya jadikan kalian berpuasa di bumi ini, ya Allah. Nanti saya lihat apa yang kamu perbuat di muka bumi ini. Jadi maksudnya Allah perintahkan supaya kita dapat berbuat baik di muka bumi ini. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Berbuat baiklah kamu terhadap sesama, di situ maksudnya. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Ya. Jadi Allah sudah berbuat baik kepada kita. Udah nggak bisa kita hitung kebaikan Allah atas diri kita ini. Tinggal yang masih perlu dihitung-hitungkan kebaikan kita terhadap sesama. Perihal kebaikan Allah terhadap diri kita udah gak bisa dipungkiri. Siapa yang memungkiri kebaikan Allah atas dirinya? Ya kan? Tapi kebaikan kita terhadap sesama mana?
berbuat kerusakan di muka. Oke. Yang kedua apa yang dipesan Rasulullah SAW dari hadis tadi? Wattaqud dunya, berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Jangan sampai terdaya terhadap dunia. Jangan sampai tertipu terhadap dunia. Jangan sampai kau menggantungkan hidupmu terhadap dunia. Nanti kau akan binasa. Ya. Kalau hidup kita ini bergantung kepada dunia, maka dunia akan membinasakan kita. Apa sih contohnya, Pak? Sekarang ini banyak orang yang usianya masih muda, tapi badannya udah lemah. Badannya rusak, banyak. Kenapa? Karena overload. Kalau banyak beban kerja yang harus dilakukan, siang orang kerja sebenarnya. Karena motonya itu kerja. Wah, orang Islam nggak begitu. Kerja itu penting, ibadah jauh lebih penting, istirahat juga tidak kalah pentingnya. Jadi kita orang Islam nggak mau kerja. Hancur badan ini. Banyak usia masih muda. Kalau yang ya Allah. Kenapa? Overload. Mobil aja kalau dimuatin terus overload, rontok mobil. Sepeda motor begal terus, wah rontok langsungnya. Orang hidup juga begitu. Ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk ibadah, dan ada waktunya untuk istirahat. Kalau cuma terfokus semuanya untuk kerja sampai meninggalkan ibadah, sampai lupa dia waktunya untuk istirahat, itu tadi dunia yang akan membinasakan. Jangan bergantung kepada dunia, jangan bergantung kepada orang, jangan dalam hidup kita ini suka berharap-harap kepada orang lain. Berharaplah kepada Allah. Ini kata Sayyidina Ali, kata Allah wajah, kata Sayyidina Ali, aku pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, kata Sayyidina Ali. Dan yang paling pahit adalah ketika aku berharap-harap kepada manusia. Paham? Semua kepahitan dalam hidup sudah aku alami, kata Sayyidina Ali. Yang paling pahit adalah ketika aku berharap-harap dengan manusia, bukan dengan Allah. Kenapa? Kalau berharapnya dengan orang, nanti kita bisa kecewa, nanti kita bisa sakit hati. Oleh karena jangan pernah menggantungkan hidup kita ini kepada dunia, karena nanti dunia akan membinasakan kita. Jangan pernah hidup kita ini bergantung kepada orang, karena kita nanti akan kecewa. Apa kenapa? Dua, wattaqud dunya. Yang ketiga, apa pesan Rasulullah mulai hadis tadi? Wattaqun nisa, berhati-hatilah kalian terhadap wanita. Ya, maksudnya apa? Berhati-hatilah terhadap fitnah yang ditimbulkan oleh wanita. Bapak dan rahimahullah, kita hidup di dunia ini realita ya, saya ngomong realita. Kita hidup di dunia ini, memang realitanya ada laki-laki dan ada perempuan. Memisahkan antara laki-laki dengan perempuan itu hanya bisa dilakukan di waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kalau orang naik KRL, ya ada gerbong yang paling depan dan gerbong paling belakang adalah gerbong
khusus wanita. Oke, misalnya nggak boleh kalau kita naik di paling depan atau yang paling belakang sama security-nya itu suruh pindah. Semuanya. Ya, di bis Transjakarta, ya kan? Ada yang paling depan ditulis itu, ya ruangan khusus wanita bisa. Tapi hanya turun saja. Keluar dari kereta, masuk stasiun, berbaur lagi apa enggak? Berbaur lagi apa tidak? Berbaur lagi. Oke. Terus apa lagi? Naik bus Transjakarta. Oke, yang depan khusus wanita. Keluar dari bis, masuk halte, baur lagi apa enggak? Baur lagi. Baur lagi. Jadi yang namanya interaksi antara laki-laki dan perempuan itu memang tidak bisa dihindarkan. Kenyataan begitu. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aturan simpel saja aturannya. Simpel saja, aturannya simpel. Apa itu? Jika kau melihat wanita, tundukkan pandangan. Yang disuruh tundukkan pandangannya, bukan kepalanya. Ya, untuk absarakum, tundukkan pandangannya. Bukan nundukin kepalanya, bukan disuruh memalingkan muka. Kita bisa dimarahi orang kalau begitu. Misalnya bapak punya atasan, kebetulan atasan kita perempuan. Begitu dipanggil kayak gitu, maling muka kayak begitu, ya bu, gitu kan. Bisa dimarahin orang. Bukan diperintahkan, disuruh tundukkan pandangannya. Menundukkan pandangan itu artinya apa? Kalau melihat wanita, jangan sambil dipikirin, paling gampangnya begitulah, paham? Jadi kalau melihat wanita, cukup tidak gitu aja, jangan dipelototin, apalagi sambil dipikirin. Udah melotot sambil pikir, oh, cakep banget ya, gitu kan? Nah ini yang dia ya kelihatan aja, jangan sambil apa namanya dipikirin. Nah kalau melihatnya sambil dipikirin, nah inilah yang kemudian akan menimbulkan fitnah. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah katakan tadi, wattaqun nisa, berhati-hatilah kalian terhadap wanita. Bukan berarti kalau ada wanita yang terus lari. Itu maksudnya hati-hati ketika kita berinteraksi dengan wanita, karena interaksi dengan wanita nggak bisa dihindarkan. Ya sudah bisa ya, nanti hari ketiganya minggu yang akan datang insya Allah kita lanjutkan kembali. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina karim tukhina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa salatin ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha lakal darajat wa tuballighuna biha salawatu min hadatil hayati wa ba'dil bamat. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور الشمس ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرق فرقا معصوما وصلى الله الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.